Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan tukang ledeng di seluruh tanah air. Salam solidaritas untuk kita semua. Kita jumpa lagi dalam webinar mingguan yang diselenggarakan oleh Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia. Kami mohon maaf karena selama beberapa pekan terakhir webinar ini diliburkan sehubungan dengan diselenggarakannya oleh Perpamsi kegiatan sosialisasi Permendagri nomor 21 tahun 2020. Sosialisasi diselenggarakan secara maraton selama lebih kurang 3 minggu dan secara regional diikuti oleh para penyelenggara sistem penyediaan air minum anggota Perpamsi di seluruh Indonesia. Pada hari ini rekan-rekan sekalian kita akan mendiskusikan topik tentang perencanaan pemasangan dan pemeliharaan pipa air minum. Materi akan disampaikan oleh Saudara R. Gagak Eko Baskoro STMSC. Beliau adalah dosen tetap di Akademi Teknik Tirtawiyata Magelang. Sedikit biodata, beliau menempuh studi S1 di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan YLH Yogyakarta, kemudian melanjutkan S2 di program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada. Beliau juga aktif sebagai instruktur utama dalam berbagai diklat konstruksi sistem penyediaan air minum di tingkat nasional dan kemudian juga sebagai konsultan ahli dalam berbagai proyek air minum di PDAM. Materi yang disampaikan oleh Pak Gaga ini nanti akan dilengkapi oleh presentasi oleh anggota luar biasa Perpamsi yang sudah tidak asing lagi, yaitu PT Pralon, yang pemaparannya disampaikan oleh Bapak Yanes Lesnusa. Beliau adalah Kepala Quality Control PT Pralon. Langsung saja, rekan-rekan sekalian, kita simak presentasi dari Pak Gagak Eko Baskoro. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Dwige. Saya izin share materi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas. Alhamdulillah dan terima kasih kepada Pak Dwige, Perpamsi yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk ikut memeriahkan, berdiskusi di webinar Perpamsi yang merupakan forum yang sangat baik dan luar biasa sekali. Banyak ilmu ada di sini. Salam buat sesama sejawat, tukang ledeng, kami dari Akatirta, di mana Akatirta juga milik tukang ledeng seluruh Indonesia. Jadi kami sangat bahagia sekali bisa berdiskusi di kegiatan ini. Di dalam topik ini memang topik yang meruncing ini sebetulnya. Perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan pipa ini sangat spesifik sebetulnya. Namun di sini akan berasa berbeda nanti. Ya, kami akan menemukan sesuatu yang berbeda, di mana biasanya pemateri adalah praktisi. Ya. Kali ini kita mencoba melihat dari sisi akademisi, di mana yang akan kami sampaikan nanti mungkin lebih banyak normatif, tetapi setidaknya nanti bisa dijadikan pedoman, acuan bagi teman-teman rekan-rekan sejawat untuk menjadi pedoman, walaupun mungkin secara normatif itu sulit dilakukan. Di sini kami mengawali bahwa pipa dan jaringan pipa merupakan komponen utama dalam perencanaan sistem distribusi. Jadi ada 50% anggaran pekerjaan SPAM itu adalah di pipa. Kemudian 50% lebih aset perusahaan air minum adalah di pipa juga, transmisi distribusi. Rata-rata kehilangan air saat ini 30% ke atas, 40% masih banyak juga, di mana 70% itu disebabkan karena kehilangan air fisik. Di mana itu semua merupakan penyebab atau akibat ya, dari pemasangan pipa yang tidak benar, kerusakan-kerusakan pipa, dan lain-lain. Nah,
berdasarkan hal ini, maka di sini kami ingin menyampaikan, berdiskusi bersama tepatnya, untuk menyampaikan secara normatif. Nanti secara praktisi ada Pak Yanes yang bisa menjelaskan secara detail ya, pelaksanaan dan standarisasi yang dimiliki oleh produsen. Perencanaan yang pertama, pipa air minum dalam hal ini. Ya. Didasarkan atas kriteria perencanaan yang biasanya kita ambilkan dulu dari Permen PU nomor 18 2007, sekarang Junto 27 2016 tentang spam, pengembangan spam. Di sini kita memulainya dengan menentukan titik sumber. Pertama kali perencanaan pipa air minum itu dimulai dari menentukan titik sumber. Entah itu langsung dari sumber air maupun tapping pipa existing. Setelah kita bisa menentukan titik sumbernya di mana, kita menentukan area pelayanannya. Beban blok pelayanan di mana saja, sehingga kita tahu arah pipa yang akan kita pasang ke arah mana. Kemudian yang ketiga, menentukan jalur pipa transmisi jika tidak langsung dialirkan ke distribusi. Setelah transmisi ditentukan, kita menentukan jalur pipa distribusi. Dan kita harus tentukan mana yang menjadi pipa primer, sekunder atau jaringan distribusi utama, jaringan distribusi pembagi, dan layanannya. Jaringan distribusi layanannya. Sehingga kita bisa menentukan nanti bagaimana pemasangannya, diameternya berapa, dialiri air berapa, debitnya, dan sistem jaringannya. Kita mau membentuknya menjadi loop, branch, grid, atau grid iron, atau sistem radial. Kita tentukan nanti di situ. Kemudian kita tentukan sistem pengalirannya. Apabila sumber ada di tempat yang tinggi, kita bisa menggunakan sistem gravitasi. Apabila rendah, kita bisa menggunakan sistem pompa. Kemudian yang berikutnya, menentukan jumlah kebutuhan air. Di mana jumlah kebutuhan air itu ditentukan oleh banyaknya pelanggan yang atau banyaknya masyarakat yang membutuhkan air. Namun di dalam perencanaan seringkali kita menentukan kebutuhan atau menentukan ya kebutuhan airnya, debit air itu bisa dari dua sisi sebetulnya. Bisa dari kebutuhan pelanggan, bisa dari sumber air yang tersedia, tinggal dipilih, ya, kesepakatan saja itu. Kemudian, mulai memasuki ke pipa. Setelah itu kita bisa tahu atau menentukan diameter pipanya. Kemudian menentukan kebutuhan aksesoris pipanya, menentukan jenis dan fitting yang dipakai. Nah, jadi di sini cukup jelas, adanya beda aksesoris dan fitting. Ya. Fitting dan aksesoris adalah sesuatu yang berbeda. Semua itu tertuang dalam gambar kerja. Gambar kerja itulah yang akan menjadi pedoman kita di dalam pemasangan pipa. Inilah rencana. Bagaimana kita merencanakan kerja pemasangan pipa. Dalam konteks ini kita akan membahas 3 poin di bawah 7, 8, 9. Merencanakan diameter pipa. Diameter pipa dirancang tidak dengan biasanya. Biasanya ini diameter pipa induk 300. Biasanya diameter 2075, 3 in dan lain-lain. Tidak bisa begitu. Di dalam perancangan diameter pipa, itu dasarnya adalah debit yang mengalir di dalamnya. Sehingga jumlah pemakai, pengguna atau konsumen di wilayah itu harus diketahui. Kenapa seringkali air tidak mengalir? Kenapa seringkali tekanan kecil? Itu karena memang beban pipa mungkin terlalu besar. Ya, memaksakan diri untuk menyambung SR, menambah lagi pelanggan tanpa mempertimbangkan hidrolikanya atau diameternya, itu sesuatu yang mungkin akan menjadi bom waktu di belakang hari. Diameter pipa dihitung agar sistem jaringan mampu mengalirkan air dengan debit dan tekanan yang cukup. Ini adalah syarat jaringan. Jadi pipa merupakan hal yang paling pokok di dalam sistem kita. Ya, karena distribusi kita, ibaratnya itu kalau kita jualan itu truk angkutannya itu yang cukup.
untuk mengalirkan air dengan debit dan tekanan yang cukup. Tidak bisa kita hanya butuh tekanan saja, tidak bisa. Butuh debit saja tidak bisa. Dan sebetulnya dua hal ini kontradiktif. Kalau ingin debitnya yang besar-besar, tekanannya pasti mengecil. Pengen tekanannya besar, debitnya mengecil. Jadi inilah seni. Seni di dalam teman-teman teknik menentukan diameter ini harus pas debitnya, harus pas tekanannya. Jika berlebih pasti akan kalah salah satu. Jika diameter terlalu besar, jelas itu boros. Ya, kecepatannya nanti terlalu kecil, hampir tidak mengalir malah. Dan jika sumbernya tidak cukup, pipa tidak penuh air. Jadi ada selokan di dalam tanah. Jika diameter terlalu kecil, head loss-nya besar. Kecepatannya terlalu tinggi, tekanannya turun. Dan dia tidak mampu mengalirkan air dengan jumlah yang cukup besar. Itu penyebab-penyebabnya. Oleh karena itu, pemasangan pipa menjadi sangat penting sekali direncanakan dengan baik. Pemasangan pipa yang harus kita pahami pertama adalah mungkin gambar kerja. Itu tadi ya yang sudah disampaikan. Gambar kerja, memahami urutan kerja pemasangan pipa, nanti secara normatif. Kemudian memahami acuan kerja, syarat-syarat, spek, aturan ya, yang berlaku. Ada banyak sekali, kita tidak bisa satu persatu menghafalkannya. Lalu memahami penerapan gambar di lapangan ini yang sebetulnya terjadi gap sebetulnya, memahami gambar dan menerapkannya di lapangan. Gap ini yang sering terjadi. Pemasangan pipa di lapangan yang tidak benar atau asal-asal ya istilahnya, itu menyebabkan apa yang sudah dihitung di dalam perencanaan, setelah hidrolika tekanannya tinggi, ya, tapi bisa meleset karena kesalahan-kesalahan di dalam pemasangan pipa di lapangan. Gambar kerja. Jadi memahami gambar-gambar kerja, sambungan flange itu seperti apa, sambungan jebol itu seperti apa. Ini adalah komunikasi sebetulnya. Ini yang seringkali kita lewatkan juga. Ya, teman-teman di lapangan mungkin secara praktis sudah mampulah, saya yakin. Namun demikian tidak ada salahnya kita mencoba untuk bisa menerjemahkan gambar. Karena gambar kerja itu komunikasi antara pelaksana dengan perencana dan pelaksana. Bisa berupa perspektif maupun gambar-gambar proyeksi. Ini secara normatif urutan kerja perpipaan ya. Bisa sangat bisa dimodifikasi, namun paling tidak pertama kita harus melakukan with set. Ya. With set menentukan titik dulu, setelah gambar direncanakan, ya, kita harus berkumpul lagi untuk menentukan di mana sebetulnya pipa itu harus dipasang. Ada kendala apa dan lain-lain. Kemudian pemasangan papan standar. Nah, ini bisa diakali juga ketika pipa-pipa besar. Ya. Kemudian pekerjaan tanah, penggalian, melapisi dasar, ada syaratnya juga, lalu baru merakit pipanya. Kemudian setelah dipasang, diuruk. Namun dalam pengurukan itu sebelum diuruk secara permanen harus diuji dulu dengan tes tekan. Baru kemudian nanti dibersihkan dengan disinfeksi di pipa. Ini yang akan kita bahas satu persatu. With set, berkumpulnya kita antara perencana, pengawas, owner, dan lain-lain untuk menyepakati kembali apa yang telah digambar oleh perencana. Di lapangan, jika perlu dilakukan sebuah digging test, ya, digging hole, test hole, ya, untuk mengetahui apakah di bawah itu ada fasilitas listrik, telepon, dan lain-lain. Dan itu akan nanti menghasilkan sebuah soft drawing. Jadi sasarannya supaya kita bisa memasang pipa dengan benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini harus dilakukan karena itu nanti yang akan disepakati. Jadi tidak ribut di belakang ketika loh kok dipasang seperti ini, dipasang seperti itu, sudah disepakati. Ya, ketika ada perubahan-perubahan dari gambar atau perubahan lapangan dalam pelaksanaan itu digambar kembali. Disempurnakan sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Itulah fungsi sebelum memasang atau merakit pipa. Gambar-gambar ini umumnya yang memperhatikan mungkin cuma mandor sama pengawas ya. Nah, teman-teman pelaksana mestinya juga setidaknya memahami hal itu. Memasang pasang standar secara normatif ini ya, umumnya dipersyaratkan seperti ini. Dan ini
lebih cenderung kalau dalam pelaksanaan pipa-pipa kecil dan lain-lain cenderung hanya untuk ya, membuat RAB. Oh ini ada papan butuh sekian, walaupun dalam pelaksanaannya belum tentu dibuat. Tapi di RAB ada. Galian tanah dan pelapisan dasar. Nah, ini yang pokok sebetulnya. Ini yang bisa menyebabkan pipa itu jadi bocor atau tidak, tahan, kuat atau tidak di dalam menimbun pipa. Galian tanah memiliki spesifikasi tergantung dari beberapa hal. Diameter, jadi kedalaman dan lebar itu standarisasinya didasarkan atas beberapa hal itu. Ketahanan tanah, fungsi jalan di atasnya, jenis pipanya, dan lain-lain. Ada banyak standarisasi. Produsen mengeluarkan standar, pemerintah mengeluarkan standar, beberapa PDAM mengeluarkan standar ya, yang mengacu. Namun, ya, secara umum dapat digunakan standar sebagai berikut. Prinsipnya adalah kedalaman itu adalah 4 kali diameter atau minimal 40 cm di atas pipa. Dan di atas pipa itu ada minimal paling tidak 30 cm untuk tanah yang berbutir halus. Ya, kalau tidak ditemukan biasanya digantikan oleh pasir. Kalau tidak pasir bisa boleh apa enggak? Boleh, asal berbutir halus karena dia langsung kontak dengan pipanya. Itu yang secara normatif seperti ini. Kondisi galian juga perlu diperhatikan. Jika lebih dalam dari 1,5 meter, perlu adanya turap. Ya, sebab ini kecelakaan sering kali terjadi. Tanah longsor karena tidak dibangun turap. Secara profesional turap itu mungkin pakai besi gitu ya. Cuman beberapa juga ada yang memakai kayu. Ini standarisasi kedalaman galian secara umum. Di sini ada dua perbedaan yang menarik. Jadi ketika kita mengusulkan dari standarisasi Cipta Karya dan Bina Marga ternyata memiliki perbedaan. Ya. Namun mana yang harus kita pakai? Kesepakatan, sekali lagi. Sepakat mau pakai yang mana. Ya, ketika kita merencanakan, ya, dan ini pengalaman merencanakan untuk programnya NUWOS waktu itu, ya, kita menggunakan standarisasi Cipta Karya karena air minum ada di Cipta Karya kalau tidak salah. Namun demikian ketika kita maju, ajukan proposalnya, ternyata PU minta standarnya Bina Marga karena akan melalui jalan-jalannya Bina Marga. Begitu. Sehingga kita harus mengubah kembali rencana yang sudah dibuat menjadi standarisasinya Bina Marga. Jadi itu soal kesepakatan saja. Kita ikuti saja kesepakatan. Sebetulnya standarisasi adalah soal kesepakatan. Normatif saja. Kemudian merakit pipa. Merakit pipa itu bisa dilakukan di dalam galian maupun di permukaan galian tergantung dari tingkat kesulitannya. Merakit pipa juga harus memahami jenis pipa dan sambungannya. Maksudnya apa? Ya kalau kita mau menyambung antara pipa logam dengan non-logam, kita tahu apa fittingnya. Lalu kita tidak menganggarkan anggaran las untuk pipa-pipa ductile, karena ductile tidak bisa dilas. Artinya hal-hal itu yang perlu kita pahami. Kemudian merakit pipa harus kompeten yang pasti ya. Sekarang sudah zamannya kompetensi. Apa-apa, tukang gali pun minta kompetensi. Tukang cat, kompetensi juga. Itu yang diperlukan. Kemudian, sebelum merakit pipa perlu dipahami identitas pipa yang hendak dirakit. Beberapa identitas pipa. Bahan baku pipa. Itu apa? PVC, logam atau non-logam. Kemudian diameter nominal pipa. Nah ini yang seringkali menjadi perselisihan, bukan perselisihan ya, diskusi bersama, DN. Ya, kalau DN itu diameter nominal itu biasanya dalam inci disepakati. Ya. 1,5 inch, 3/4, 1 dan 7, 3 in, 4 in, ya, disepakati. Namun di milimeternya seringkali terjadi perbedaan. Nah, DN ini menunjukkan standar kesamaan ya, dalam inci 3 in, tapi milimeternya bisa berbeda, ya, bisa berbeda-beda. Mungkin tergantung standarisasi dari pipanya tersendiri.
kelas kekuatan pipa itu perlu diperhatikan. Dia kuat untuk menahan, jangan sampai keliru. Kemarin ada yang keliru juga. Ya, ada yang S 12,5 dianggapnya kekuatannya bisa sampai 12 bar, padahal tidak begitu. Ya, itu mungkin untuk PE. Untuk PE bisa ada PN yang jelas, PN 10, PN 16 dan lain-lain, jelas itu menunjukkan. Tapi kalau untuk PVC mungkin S itu memang kode tapi tidak menunjukkan besarnya. Itu perlu dipahami. Tahun pembuatan, nah ini perlu juga diketahui, karena apa? Jangan-jangan ini barang baru stok lama, ya. Memang baru beli di toko, tapi sudah buatan 10 tahun yang lalu. Ya, itu perlu dikonfirmasikan. Standarisasi yang dipakai, itu juga penting, karena berbeda standar, nggak nyambung. Ya. Dan jangan berharap, mungkin ya, kalau menurut pengalaman saya, jangan berharap bisa beli SNI di toko besi. Ya. Di toko besi itu biasanya JIS, Jepang International Standard, ya, yang dipakai. Jadi kalau SNI itu pesanan sepertinya. Nanti akan diklarifikasi oleh teman-teman dari Ralon ya, dari Pak Yanes. Saya nyari SNI di toko besi nggak nemu. Lambang dan pabrik, pastilah ini soal bonaviditas. Ya. Ada nama baru, itu pasti pertanyakan. Ini pipa apa ini? Perlu. Ini beberapa standarisasi yang dipakai, kita harus sama. Kenapa? Tidak nyambung, karena standar-standarnya berbeda, sehingga ketebalan akan berbeda, dan lain-lain. Ya. Diameter dalam berbeda, panjangnya juga beda. Bisa jadi kalau panjang efektifnya keliru, RAB kita tekor. Ya, kita salah menstandarisasi panjang. Butuhnya 200 lonjor pipa, padahal panjangnya cuma 4. Dikiranya 6. Nah, kita akan kekurangan 2 meter setiap ruas pipanya. Itu perlu diperhatikan. Jenis pipa, prinsipnya ada logam dan non-logam. Ada banyak sekali. Sekarang sudah muncul banyak pipa, sudah tidak terkontrol lagi ya istilahnya. Banyak sekali pipa. Kalau diikuti, akan ada muncul lagi pipa-pipa baru. Sementara jenis sambungan ini yang mungkin tidak banyak berubah. Ada rigid dan fleksibel. Sebetulnya ada semi-rigid, ya, tapi sangat rancu ya, maka dibagi dua saja, rigid dan fleksibel. Rigid sudah jelas, ada las, lem, nurbaut. Sementara yang fleksibel yang bisa digoyang-goyangkan, bisa masih punya sudut kemiringan yang bisa ditoleransi, itu push on joint dan mechanical joint. Ya, beberapa tipe contohnya seperti ini, ya, ini mechanical joint, fleksibel, bisa miring, ya, dia punya sudut, masih bisa miring dan tidak bocor. Push on joint, ya, seperti ini, ya, push on joint yang sering dipakai. Kemudian mengenal katup ini yang sering kali juga kita harus pahami. Seringkali kita taunya gate valve. Oke, kita sedikit banyak kita diskusikan hal ini. Valve ada banyak jenisnya, namun bisa dikelompokkan menjadi operated valve dan self-operated valve. Di mana operated valve itu ada gate valve, globe valve, rotary valve, diaphragma valve. Sementara di self-operating valve itu ada check valve dan regulating valve. Gate valve apa? Berbentuk pintu. Seperti ini. Fungsinya apa? Hanya buka tutup. Nah ini, jadi standarisasinya sebetulnya gate valve yang kita pasang itu sebetulnya hanya untuk buka dan tutup saja. Sebetulnya seperti itu. Namun sejak zaman Belanda sudah dipasang. Ya, akhirnya kita gunakanlah dia untuk bukaan setengah, bukaan seperempat. Nah, akhirnya spindle-nya itu goyang, jatuh, terkunci, bertahun-tahun, mati. Ya, karena memang didesain untuk buka dan tutup saja. Lalu kalau bukaan setengah yang mana? Ada globe valve. Nah, globe valve ini fungsinya adalah untuk lebih cenderung ke mengatur tekanan. Globe, ya. Ini lebih cenderung ke mengatur tekanan. Walaupun debitnya juga akan berubah, tetapi kekuatan dia ada di pengaturan pressure. PRV dan lain-lain, bentuk pintunya seperti ini, bentuknya globe. Sementara rotary valve, ya, rotary, ini lebih ke mengatur debit. Baik itu ball valve, butterfly, itu rotary, tipe-tipe rotary. Termasuk plug valve yang ada di pelanggan itu. Itu juga untuk, sebetulnya plug valve itu untuk mengatur debit yang masuk ke pelanggan.
Namun biasanya kita buka full terus ya. Sebetulnya itu disitulah kunci sebetulnya pengaturan aliran itu ada di plug. Ketika kita seringkali mengatur aliran itu ada di pipa-pipa utama di ujung-ujung gang, itu satu gang rusak semua itu tekanannya. Tapi kalau kita mainkan di plug, atur yang masuk, tekanan tinggi nih. Buka keran kenceng banget, itu yang merusak sistem sebetulnya. Kalau mau mengatur, plugnya diatur, jangan buka gede-gede di tekanan-tekanan tinggi. Sehingga tekanan bisa terbagi ke perumahan lain, ke wilayah lain. Itu salah satu fungsi plug valve yang terabaikan. Ya, tahunya plug valve adalah untuk kalau nggak bayar ditutup. Nah itu, ya. Plug valve atau apa itu namanya kalau. Ya, tuh. Kemudian diafragma valve itu untuk bahan kimia. Sementara self operated ada check valve, ya, kemudian ada regulating itu ada PRV, ya, ada air valve dan lain-lain. Ini beberapa pengelompokan valve supaya lebih mudah kita mengikutinya. Kemudian penimbunan pasir uruk setelah dipasang sesuai dengan cara penyambungan yang benar, entah itu PE, PVC, galvanis dan lain-lain, ditimbun. Ya. Namun ada dua penimbunan, tidak langsung ditimbun sebetulnya secara normatif, walaupun ketika saya lihat banyak sekali yang menimbunnya langsung ya. Ya, ini yang sulit diterapkan sebetulnya. Di timbun tahap pertama sebetulnya timbunlah seberapa bagian menyisakan sambungan-sambungan dan aksesoris seperti valve. Penimbunan itu dilakukan selapis demi selapis. Ya. Untuk kemudian setelah tertimbun, kita lakukan tes tekan. Kenapa? Harus ditimbun dulu, karena itu yang memegangi pipa sebetulnya. Timbunan itu memegangi pipa. Kenapa disisakan aksesoris dan sambungannya? Supaya nanti kita tahu kalau ada yang bocor di tes tekan, ada di sambungan-sambungan itu. Nah, jadi seperti ini. Secara konstruksi normatif lah ini ya. Seperti ini. Di atas pipa masih ada tanah lunak, tanah berbutir halus. Tidak harus pasir. Yang penting kalau ada tanah setempat berbutir halus, itu yang dipilih. Kemudian pengujian tes tekan. Nah, ini ada salah persepsi juga di dalam tes pengujian tes tekan. Tes tekan ini sebetulnya bukan menguji kekuatan pipanya, tapi menguji kekuatan sambungannya untuk yang dicarinya. Kalau tes tekan pipanya sudah di pabrik, kita udah percaya dia 10 bar mampu. Nggak perlu dites lagi, tapi sambungan yang kita buat lah yang dites. Kalau sambungan yang dibuat dites putus, ya itu yang masang yang salah. Tapi kalau pipanya yang pecah, pabriknya yang salah. Balikin, ya, karena garansi. Ngakunya 10 bar, kenapa 7 bar udah meledak? Berarti pabriknya yang keliru. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah sambungannya. Apakah sambungannya sudah kuat menerima tekanan? Isi dulu airnya. Ya, diisi dulu airnya supaya ngisi pori-pori. Kemudian dipompa dengan manometer 1,5 kali tekanan kerja maksimum. Ya. Tekanannya naik, tunggu 2 jam, ada penurunan enggak? Kalau ada, ulangi lagi. Mungkin masih meresap ke dalam pipanya atau ke dalam pori-porinya ada udara dan lain-lain. Jika ada penurunan lagi berarti itu ada bocor. Dicari di sambungan-sambungan tadi yang belum tertimbun tadi. Nah, lalu tekanannya berapa? Jika untuk pemasangan baru secara normatif adalah 7,5 bar. Atau sesuai dengan perhitungan dari perencanaan. Misalkan wilayah itu nantinya akan ada tekanan yang mengalir 4 bar. Ya 1,5 kali tekanan itu. Atau kalau perhitungannya tidak tahu, ya sudah 7,5 bar. Sangat tinggi sekali. Kalau untuk extension jaringan, itu juga bisa dilakukan dari tekanan maksimum. Selama ini tekanan di situ berapa? Mau dinaikkan berapa? Dia harus bisa mampu sambungannya menahan 1,5 kali tekanan kerja yang selama ini diterapkan di lapangan. Dia bisa di 300 meter lah ya, pipa 300 meter sampai 500 meter bisa dites di situ. Kalau pipanya yang agak besar, nah mungkin diisi langsung ke sambungannya. Jadi kita masuk ke dalam pipanya, di sambungannya langsung dites, pakai tes ban. Ya.
5 menit cukup, lebih dari 5 menit sedikit ya, jangan kurang dari 5 menit. Kemudian baru ditimbun secara permanen, dipadatkan, ya, selapis demi selapis. Tanah huruf, dipadatkan. Setelah itu baru dicuci, ya, pencucian dan disinfeksi. Jadi setelah konstruksi pemasangan pipa itu ada kotoran-kotoran, seringkali banyak kotoran yang ikut masuk, lap lah, selotip, baju, wah kadang-kadang baju juga masuk. Nah itu bisa mengotori. Oleh karena itu diperlukan disinfeksi. Apa bedanya disinfeksi pipa dan disinfeksi jaringan? Ya, kita juga mengenal disinfeksi jaringan di reservoir. Ini perbedaannya. Disinfeksi pipa itu dilakukan setelah penanaman pipa. Ya, sementara disinfeksi jaringan dilakukan continue di reservoir untuk menjaga sisa klor di jaringan. Tujuan disinfeksi pipa ini membersihkan pipa dari kotoran dan bakteri, sisa-sisa dari pemasangan. Sementara disinfeksi jaringan untuk membunuh bakteri patogen di dalam air. Ya. Disinfeksi pipa membutuhkan konsentrasi relatif tinggi, CT ya, ada itu concentration and time. Sementara di disinfeksi jaringan, konsentrasinya cukup hanya menjaga sisa klor di jaringan 0,2 sampai 0,6. Nah, secara umum disinfeksi pipa ini dilakukan untuk menjaga agar disinfeksi jaringan berjalan efektif. Itulah kenapa ketika kita klor di jaringannya, selalu habis klornya. Selalu habis, kenapa? Karena pipanya kotor. Ya, pipanya kotor sehingga berapapun klor yang dimasukkan akan habis di jalan. Itu perlunya dilakukan pembersihan pipa. Nah, ini prinsipnya, mengisi jalur pipa dengan air yang mengandung klor 10 mg per liter. Ya, biarkan 24 jam di dalam pipa. Ya, pipa itu yang baru direkonstruksi, dimasukkan klor, tunggu 24 jam. Cek di lab. Kalau sisanya kurang dari 5 mg per liter, berarti masih banyak bakteri di dalamnya. Tambahi klor lagi. 24 jam lagi. Ketika sisanya sudah di atas 5 mg dalam 24 jam, berarti dia sudah bersih pipanya. Ya, kemudian secara K3 buang klor. Ya, air klor itu dibuang ke tempat yang aman. Sebetulnya kebutuhan klornya berapa? Ya, pada prinsipnya kebutuhan klornya adalah volume dikali kaporitnya. Kalau kita menggunakan kaporit, umumnya pakai kaporit. Ya. Kalau pakai gas klor agak riskan. Di sini kita bisa hitung berapa kadar klor yang diperlukan dari konsentrasi dikali volumenya. Itu baru klornya. Lalu beli kaporitnya berapa? Beli kaporitnya kita lihat dulu kaporitnya berapa persen kadar klornya, 60%. Berarti kaporitnya adalah 100 bagi 60 dikali klor yang diperlukan. Itulah kaporit yang harus dimasukkan ke dalam air untuk mengisi atau untuk mendisinfeksi pipa tersebut. Sederhana. Kemudian pemeliharaan. Ini sebetulnya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mendapatkan wilayah-wilayah yang perlu ada penguatan. Jadi perlu adanya pencegahan, ya, pemeliharaan tingkat level pencegahan. Umumnya dilakukan untuk sambungan-sambungan fleksibel. Itu yang seringkali lepas, ya. Kita memang untuk sambungan push on join itu kalau ditarik sudah masuk ya ke dalam spigot soketnya sudah bersatu, ditarik 2 orang pun berat. Tetapi akan sangat mudah dilepaskan ketika kita beri tekanan sebetulnya. Ketika kita beri tekanan akan sangat mudah sekali lepas. Karena itu di tempat-tempat dengan tekanan tinggi, push on join walaupun gampang masangnya sangat beresiko untuk lepas. Misalkan di Wonosobo dan lain-lain itu tekanannya luar biasa tinggi. Pemasangan pengaman sambungan pipa itu penting sekali. Bapak ada banyak lah, prinsipnya ada anchor block, ya, itu perlu dipikirkan, tekanan-tekanan tinggi, dipasang di T, dipasang dengan tanah yang lembek, di tikungan dan lain-lain. Kemudian klem, mur baut untuk penguatan push on joint. Ya.
penguatan push on joint di tempat-tempat tinggi yang disinyalir tidak ada backupnya, ya, tidak ada kekuatan tanah untuk menanggung beban tekanan air, itu dipasang klem atau lock ring. Nah, ini biasanya di sistem pipa-pipa logam, ya, push on joint pipa logam. Kemudian mencegah korosi. Mencegah korosi umumnya dipasang sleeve, ya, dari bahan polietilen. Dipasang sleeve di pipa-pipa logam, di mana tanahnya itu sangat asam. Tanahnya sangat asam. Ya. Kalau diberi kertas lakmus itu langsung jadi biru, lakmusnya, ya. Jadi merah, ya, jadi merah. Itu berarti tanahnya sangat asam. Itu akan merusak pipa-pipa logam. Nah, pengamanannya adalah dengan di sleeve, dibungkus dengan polietilen sleeve. Katup pun demikian, dilindungi, ya, katup dengan box yang benar. Ya, setiap sebetulnya katup itu harus dioperasikan kalau tidak macet. Ya, 2 bulan itu dicoba, dibuka, ditutup lagi, sesuaikan lagi. Tapi digerakkan prinsipnya. Ketika tidak, dia terkunci umumnya. Itu aset kita yang seringkali ketika mau step test, kita masih harus nyari valve-nya. Ketika mau water balance, kita masih harus ganti valve-nya. Itu menjadi kendala ketika kita valve logam bungkus dia juga dengan sleeve. Nah, ini juga akan menghindari karat. Ya, sama seperti di pipa tadi. Apalagi airnya tergenang di situ. Kemudian network cleaning and flushing ini sebagai upaya pemeliharaan juga di perpipaan. Air scoring contohnya. Ada satu lagi sebetulnya pakai sistem pigging, tapi pigging itu sudah akan sulit sekali karena ketika endapannya sangat besar, piggingnya malah terjebak di dalam. Mungkin air scoring menjadi salah satu alternatif yang menurut saya ini, ya, sangat efektif dan menghemat air 40%. Jadi ibaratnya air scoring itu kita membersihkan dot susu anak-anak kita. Ya, kalau diisi air penuh tidak akan bersih dia. Tapi ketika separuhnya udara kemudian kita kacaukan dia, maka sisa udara itulah yang menjadi media untuk pengadukan, sehingga akan bersihlah dot bayi itu. Ya, jadi yang prinsip adalah air scoring bisa dilaksanakan cukup efektif untuk membersihkan dari kotoran, dari endapan, dan lain-lain. Dan cukup mudah, tapi kita memerlukan kompresor, ya. Kita memerlukan kompresor. Prinsipnya kita tunggu dia sampai airnya bersih. Ya. Ada turbulensi udara dan air di dalam yang mengaduk-aduk. Sehingga di dalam pipa menjadi seringkali ini yang terjadi. Sementara kita mengganti pipa, belum ada anggaran. Mau membersihkan pipanya, nggak tahu harus bagaimana. Di piggingnya malah nyangkut. Nah, artinya ini sesuatu yang paling memungkinkan untuk dilakukan dan bisa dilakukan. Membersihkan dengan pengadukan udara di dalamnya. Dicampur dengan air, jadi valve di awal itu dibuka kecil, diatur pakai setengahnya, ya, sehingga air tetap mengalir dengan udara yang sebagai media pengaduk. Nah, itu. Kemudian pesan pokoknya adalah dari pemasangan dari urut-urutan tadi, pemasangan pipa itu membutuhkan persiapan yang matang, ya, agar rangkaian pekerjaan pemasangan dapat dilakukan dengan baik dan benar. Karena itu tadi penyebab kebocoran itu karena pemasangannya yang mungkin tidak benar, tidak dilap, ya. Ada beberapa etika normatif dalam pemasangan pipa tidak dilaksanakan. Memang sepele, namun ketika ini adalah pipa minyak atau pipa gas sangat-sangat fatal. Mungkin dipikirnya, oh ini air, paling hanya basah. Sehingga SOP-nya seringkali instruksi kerjanya dilewati. Mungkin nanti teman Pak Yanes dari Pralon bisa mempertegas bagaimana nyambung pipa PVC yang benar itu seperti apa. Kemudian
Pemeliharaan dan pengujian pipa perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka mencegah kerusakan dan kebocoran. Ini memang seringkali terabaikan. Nah, jadi itu yang bisa kami sampaikan, hanya pesan yang saya sampaikan, membiasakan yang benar dan jangan membenarkan kebiasaan. Ya, artinya, mari kita berbuat sesuatu dengan dasar, dengan diskusi, dan ayo kita sepakati dengan membiasakan yang benar. Oke. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali. Ada salah kurang lebihnya. Mohon maaf, kita bisa diskusikan. Itu tadi beberapa hal tentang masalah pipa secara normatif. Demikian Pak Dwike dan rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gagak. Rekan-rekan semua, perlu kami informasikan bahwa webinar ini juga diikuti oleh adik-adik mahasiswa dari Akatirta, namun juga rekan-rekan mahasiswa dari perguruan tinggi yang lain. Nah, bagi adik-adik mahasiswa tentunya materi yang barusan disampaikan oleh Pak Gagak ini mempertajam kembali kuliah-kuliah beliau tentang perpipaan, dan kami yakin bagi rekan-rekan tukang ledeng di seluruh Indonesia, apa yang disampaikan Pak Gagak barusan ini bukan satu hal yang baru, namun kiranya bisa menjadi kesempatan untuk mensinkronkan kembali antara teori ya dengan prakteknya di lapangan. Ya, kira-kira begitu. Nanti rekan-rekan bisa menyampaikan pertanyaan melalui chat ya, dan mungkin ada yang nanti kami beri kesempatan untuk bertanya secara langsung. Sebelum itu kita akan simak dulu satu presentasi yang akan disampaikan oleh anggota luar biasa Perpamsi PT Pralon. Kami persilakan Pak Yanes. Ya, baik. Terima kasih Pak Dwike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya coba menyampaikan materi. Saya coba share dulu ya. Ya, tadi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Gagak, saya kira itu secara menyeluruh tentang teknik pemasangan jaringan pipa. Nah, kami dari produsen tentu saja mencoba mempersingkat saja apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Gagak tadi, karena itu sudah sangat lengkap secara teknik. Jadi kami mencoba mereduksi tentang pipanya saja, jadi dibatasi hanya tentang pipanya saja. Jadi pertama-tama untuk pemasangan pipa, maka salah satu yang harus kita lihat dan perhatikan adalah fungsi dan aplikasi dari pipa itu. Nah, dalam hal ini tentu kami batasi tentang pipa PVC dan HDPE. Kalau tadi dibahas dalam jaringan tentang pipa-pipa lain, nah sesuai dengan produksi kami, maka dan secara umum sekarang yang dipakai adalah PVC dan HDPE. Nah, jadi yang pertama yang harus diperhatikan tentunya adalah fungsinya dulu. Pipa PVC atau pipa HDPE itu bisa digunakan untuk air minum, kemudian pipa untuk air buangan, juga bisa untuk ventilasi udara, juga instalasi angin, instalasi listrik. Nah, ini untuk isolator ya. Kemudian pipa HDPE bisa digunakan untuk gas, yang sekarang ini sudah juga terbit SNI-nya, Standar Nasional Indonesia-nya. Kemudian juga selongsong untuk serat optik. Jadi ada banyak macam penggunaan. Nah, dalam materi kita kali ini, kita hanya fokus pada fungsi pipa sebagai wadah untuk mengalirkan air minum dan juga air buangan. Nah, faktor yang menentukan dalam desain instalasi pipa, tadi sudah dijelaskan secara teknik oleh Pak Gagak. Yang pertama, tekanan kerja yang dibutuhkan. Karena dari tekanan kerja ini akan ditentukan seri pipa untuk pipa PVC atau pressure nominal pipa yang kita pakai, atau pressure nominal itu atau PN itu kita kenal dalam pipa HDPE. Nah, seperti dikatakan tadi oleh presentasi yang sebelumnya bahwa pipa PVC itu ditentukan berdasarkan seri.
Nah, untuk memudahkan, jadi jangan sampai memang kita salah melihat seri pipa dari PPC itu. Untuk standar SNI itu dikeluarkan seri S6,3 sampai S16. Nah, itu serinya itu bukan sebagai tekanan. Jadi mudahnya saja, kalau kami dari pabrikan, nilai 100 dibagi serinya. Misalnya, Bapak menemukan pipa PVC S12,5. Berarti 100 dibagi 12,5. Ya, itulah tekanan kerjanya. Jadi kurang lebih hanya 8 bar gitu. Atau S10, 100 dibagi 10, berarti itu untuk 10 bar. Sampai 12,5 bar. Nah, untuk melihat seri seperti itu. Nah, kemudian untuk pipa HDPE mudah saja. Kita lihat PN-nya, pressure nominalnya, sudah tekanannya. Nah, kemudian debit air yang dibutuhkan. Tentu saja menghitung debit air ini untuk menentukan berapa diameter pipa yang dibutuhkan. Ya, jadi diameter pipa menentukan, kemudian ketebalan pipa, serinya itu, karena kita desain pipa, seri itu beda-beda tebal. Ya, karena memang desain untuk tekanan kerja berapa. Kemudian panjang instalasi pipa. Ini akan menentukan berapa tekanan yang dibutuhkan. Itu juga pengaruh. Karena ada head loss di situ, ya itu juga pengaruh. Kemudian lokasi instalasi pipa. Nah, di sana juga kita akan melihat kondisi tanah. Kondisi tanah labil atau stabil. Kalau dia labil, nah kita mesti lihat secara teknik bagaimana. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Pak Gagak bagaimana secara teknik memasang pipa yang baik. Ya. Kalau kami ahlinya di pembuatan pipanya, Pak. Nah, faktor yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pemasangan pipa. Yang pertama, ada standar pipa. Ada JIS, ada SNI, ada ISO, dan lain-lain. Nah, itu semua menentukan ketebalannya, tekanan kerjanya, berdasarkan standar ini sudah ditentukan semua. Panjangnya juga ditentukan. Seperti ada 4 meter, kalau JIS, SNI itu 6 meter. Ya, kemudian untuk HDPE bisa variasi, kalau yang kecil bisa digulung sampai panjang 200 meter, 250 meter, 300 meter, itu bebas, karena dia fleksibel, bisa digulung. Beda dengan PVC. Nah, kemudian karakteristik pipa. Untuk karakteristik pipa, kita akan bahas lebih lanjut di presentasi berikutnya. Kemudian yang ketiga, yang kita perlu perhatikan adalah kualitas pipa. Nah, kualitas pipa yang kami produksi, yang kita produksi, itu dimulai dari bahan baku yang kita gunakan. Kemudian bagaimana proses pembuatan pipanya itu sendiri. Kemudian bagaimana pengujian pipanya. Ya, umumnya untuk proyek-proyek, khususnya SNI, seperti yang dikatakan Pak Gagak tadi, kenapa SNI ini jarang ditemukan di toko, itu karena memang dikhususkan untuk proyek saja. Dalam arti, kita produsen juga memproduksi sesuai dengan order proyek saja, tidak untuk pasaran. Karena pasaran itu biasanya pakai standar GIS. Ya, jadi kalau cari pipa di pasaran, pasti ketemunya standar GIS, ukurannya inci semua. Sedangkan kalau pipa yang di proyek itu SNI. SNI itu mengacu kepada standar ISO, ukurannya semua milimeter. Ya, jadi ada 63 mm, 110 mm, itu mewakili 4 inci gitu. Dan tidak akan ketemu dengan pipa JIS, diameternya tidak akan ketemu. Nah, itu pun kita uji semua pipanya, kita uji secara internal maupun secara eksternal. Nah, apalagi kalau proyek itu biasanya diminta sertifikat ujinya dari eksternal, independen maksudnya. Kemudian yang mempengaruhi kualitas pipa juga itu kita mesti tahu penyimpanan pipanya. Nah, umumnya pipa PVC dan HDPE adalah satu bahan kimia polimer dan musuh utamanya adalah sinar ultraviolet. Oleh karena itu, penyimpanan pipa wajib, jika seandainya itu disimpan tidak langsung dipasang, itu wajib dijaga penyimpanannya. Tidak boleh terkena sinar matahari langsung. Ya bukan karena temperaturnya, tapi sinar ultravioletnya yang sangat berbahaya untuk pipa itu sendiri. Pasti akan menurunkan kualitas. Ya. Kemudian bagaimana handling pipanya? Ya, kita tahu bahwa pipa ini sifatnya plastik. Pipa PVC, pipa PE, itu plastik dan mudah terluka. Oleh karena itu ketika dibawa, diangkut,
diturunkan, dipasang di lapangan, itu kadang-kadang kalau di truk itu ujung-ujung truknya yang paling pinggir tanpa sadar itu sebetulnya melukai pipa. Kemudian pada saat diturunkan, misalnya hanya dilempar, apalagi di diameter besar ya, kalau di diameter kecil mungkin tidak terlalu masalah, tapi kalau diameter besar 200 atau 160 mili, nah itu impact-nya sangat tinggi kalau dilempar dari truk. Nah, itu tidak akan kelihatan lukanya, tetapi ketika dipasang, nah di situ bermasalah, biasanya tiba-tiba bocor dan sebagainya. Itu yang kedua perlu perhatikan, handlingnya, kemudian juga jaminan kualitasnya. Jaminan kualitas yang dimaksud sini, apakah produsen pipa itu melengkapi dengan sertifikasi jaminan mutunya. Ya, kalau kita punya standar SNI, adakah standar nasional Indonesia yang artinya sudah disertifikasi? Karena ketika distandarkan pipanya itu, mereka dari badan standar lembaga sertifikasi produk itu akan datang dan menguji pipa kita langsung. Artinya pipa yang diproduksi diambil secara random, diuji di independen yang terakreditasi BSN atau KAN, Komite Akreditasi Nasional, untuk memastikan penguji ini memang ahlinya. Dan setelah itu baru kita diizinkan menggunakan sertifikat SNI, dan itu hanya berlaku 3 tahun dan kita diuji ulang setiap 1 tahun sekali. Artinya kami betul-betul kualitasnya diawasi ketika kami menggunakan standar nasional Indonesia. Atau kita juga untuk pipa HDP menggunakan standar ISO, misalnya seperti itu. Nah, JIS juga kita punya standarnya. Nah, masuk ke dalam karakteristik. Nah, karakteristik pipa PVC yang satu, ya karena ini plastik pasti tahan karat. Kemudian permukaannya licin, itu sangat membantu mengurangi head loss, mengurangi gesekan dinding pipa dengan cairan, dan tahan terhadap abrasi dan sedimentasi. Nah, kecuali asam yang tinggi ya, walaupun pipa kami atau pipa yang kita produksi itu kita uji dalam metilen klorid, asam yang sangat tinggi, tapi ketika berpaparan langsung dengan cairan asam terlalu lama, pasti itu ada efeknya. Kemudian karakteristik yang lain itu pipa lebih ringan kalau dibandingkan dengan logam ya, sebetulnya pembandingnya logam. Berat jenis untuk pipa PVC 1,43, sedangkan berat jenis HDP 0,95. HDP ini sedikit lebih ringan dari air, jadi kalau Bapak Ibu pasang misalnya melewati sungai, itu akan mengapung dia. Kemudian karakteristik yang lain, kekuatan mekanik yang tinggi, artinya didesain sampai 20 bar maksimum. Nah, ini tergantung ketebalan pipa yang kita desain, karena semua ada standar-standarnya. Ya, bisa sampai 20 bar. Bisa lebih kalau kita mau produksi lebih tebal lagi, tapi kan ini biaya. Nah, apakah ada penggunaan air sampai 20 bar, itu kan juga lebih dari 20 bar, mungkin saya rasa itu belum ada mungkin, kecuali untuk penggunaan khusus, dan kita bisa rancang seperti lebih tebal lagi. Nah, kemudian higienis. Pipa tidak berbau dan tidak beracun sehingga dapat digunakan untuk air minum. Dan untuk memenuhi standar ini, kita juga harus memenuhi standar Departemen Kesehatan tentang migrasi logam berat, timbalnya, dan sebagainya, itu harus lulus uji. Kemudian pipa PVC dan HDP itu merupakan isolator listrik yang baik, sehingga bisa dipakai untuk pembungkus listrik, kawat-kawat listrik. Nah, kemudian PVC itu tidak nyala api, sebaliknya kalau HDPE nyala api. Jadi kalau misalnya ada pipa HDPE yang dipasang tidak ditanam misalnya karena satu kondisi lingkungannya tidak bisa ditanam dan terjadi kebakaran, maka itu pipa PVC itu pasti akan pipa HDPE itu pasti akan merambat apinya, Pak, akan mengalir, apalagi kalau tidak ada air di dalamnya, itu akan merambat. Beda dengan PVC. Kalau PVC dia tidak nyala api, sehingga ketika api padam, dia juga mungkin hangus, tapi tidak merambat. Nah, kemudian pipa bersifat kaku, sehingga tidak dapat digulung. Nah, itu PVC. Kemudian pipa HDP ini bersifat fleksibel, bisa digulung, tapi khusus yang diameter di bawah 110 mili. Lebih dari itu, waduh, luar biasa pengangkutannya tidak efisien karena memakan tempat yang banyak. Kemudian tahan terhadap bahan kimia, juga keretakan, dan juga tahan terhadap suhu rendah. Kemudian segala cuaca, pipa PVC ditahan.
Dan untuk PPC ada metode penyambungan, seperti yang sudah dibahas tadi tentang penyambungan. Kalau untuk PPC hanya dua, kita kenal solvent cement atau sistem lem, dan ada sistem rubber socket atau RRJ biasanya ya. Kemudian kalau HDPE itu ada sambungan las atau butt welding, ada mechanical joint, ada socket fusion, atau itu soket yang dipanaskan lalu disambung, ada electrofusion, fittingnya sudah ada gulungan elektro di dalamnya, lalu dialiri listrik kemudian panas dan menyambung. Lalu ada push on ini hanya ditekan saja, lalu dia akan tersambung secara otomatis. Kemudian mudah dalam perbaikan, mudah dalam perawatan, untuk pemakaian jangka panjang. Nah, untuk produk pipa PVC dan HDPE, kami produsen biasanya menjamin itu ketahanan pipanya sesuai dengan kekuatan yang kita desain itu sampai 50 tahun. Dalam arti ini dari segi dia tidak akan lapuk, Pak. Kecuali yang dimaksud misalnya dia ada gangguan internal, eksternal, misalnya bocor karena gangguan batu, misalnya tertusuk benda tajam dan sebagainya, itulah hal lain. Tapi kalau pipanya sendiri, kita bisa menjamin kekuatannya sampai 50 tahun. Karena pipa PVC atau bahan-bahan plastik ini, dia sangat lama proses penguraiannya. Ini sistem penyambungan yang kita kenal, dan ini pasti Bapak Ibu sudah sangat kenal. Ya, pipa PVC itu ada sambungan bell atau rubbering joint kita sebutnya, kemudian sambungan TS, kita sebut sambungan TS atau sambungan sistem lem. Nah, HDPE ada butt welding fusion, ada stop end dengan plank adaptor, ada electrofusion, ada compression fitting atau mechanical joint, dan ada satu lagi yang tidak ada gambar di sini, socket fusion, artinya cuma dipanaskan lalu disambung. Itu hampir sama sebetulnya dengan electrofusion. Ya. Nah, kemudian ini metode penyimpanan. Ini sangat penting, metode penyimpanan, penyusunannya, dan itu harus ditutup dengan terpal. Dan tidak boleh tutup semua supaya ada lalu lalang udara, supaya panas tidak terjebak di dalamnya. Kemudian tinggi hanya 1,5 meter, supaya bagian bawah itu tidak terjadi defleksi atau kerusakan. Nah, ini standar-standar yang kita pakai dan kita sarankan. Dan ujung-ujung belnya kalau ada rubbering tidak boleh saling bertindihan, jadi diatur sedemikian rupa supaya tidak merusak ujungnya. Nanti pada saat pemasangan nanti biasanya akan susah, apalagi kalau sudah terkena panas, biasanya ada perubahan di ujung-ujung itu. Nah, kemudian untuk pengangkutan, hindari benda-benda yang tajam, walaupun kadang-kadang sulit dihindari, tapi paling tidak itu diberi alas atau bagaimana. Itu contoh metode pemeliharaan yang kita coba sampaikan. Nah, dalam proses handling, yang sangat perlu diperhatikan adalah susunan pipa sesuai standar, seperti yang saya sampaikan tadi. Secara horizontal atau secara kerucut, itu bisa, dan ditutup terpal, itu sangat penting, karena tidak boleh terkena cahaya matahari langsung. Kecuali kalau untuk langsung ditanam, tidak masalah, itu terkena matahari beberapa waktu sih tidak masalah, tapi untuk disimpan lama, misalnya untuk stok misalnya, itu harus dilindungi dari matahari. Mencegah pipa terkena tumpuan tajam saat pengangkutan, kemudian proses penyambungan harus sesuai prosedur agar tidak terjadi kebocoran. Nah, tadi Pak Gagak minta bagaimana sih proses penyambungan yang baik dan benar. Nah, sebetulnya ini prosesnya ada beberapa alur proses, tetapi intinya gini Pak, pipa ini ketika disambung, pertama harus pakai lubrikan, pelicin dulu untuk karet ya, untuk karet. Kenapa? Karena kalau kita paksakan tanpa pelicin itu, tapi kadang-kadang di lapangan saya dengar ada yang bisa pakai sabun, nah itu bebas saja, yang penting ada pelicin. Asal jangan bahan kimia yang nanti akan mengotori air, bebas. Nah kemudian kita kalau sarankan pakai tracker, tapi kadang-kala ada juga di lapangan yang dipakai balok di ujung, lalu dihantam biar cepat. Memang itu juga bisa, tapi kadang-kala dengan pukulan itu harus terukur pukulannya, jangan sampai hantam terlalu kuat, lalu sebetulnya merusak bagian dalam pipa. Nah ini bisa menyebabkan pipa itu jadi pecah. Mungkin waktu dipasang tidak kelihatan, tapi sebetulnya pipa itu sudah secara struktur sudah berubah, sehingga itu bisa menjadi pecah. Sama juga dengan pengangkutan tadi, ketika dia ada kerusakan di pipa,
waktu diturunkan mungkin tidak kelihatan, tapi ketika dipasang, nah itu baru terjadi efek yang kita tidak inginkan. Tekanan air sesuai dengan working pressure yang ditentukan, artinya pipa kita produksi sudah sesuai dengan standar-standarnya masing-masing. Misalnya pipa PVC dari standar S6,3 untuk tekanan paling tinggi, untuk kemudian sampai S16 untuk tekanan yang paling rendah. Jadi untuk pipa PVC semakin tinggi serinya, maka semakin rendah tekanannya. Nah, itu. Jadi kita sudah siapkan banyak standar-standar sesuai dengan kebutuhan pipanya, kebutuhan tekanan airnya. Ya, pipa PVC mulai dari PN10, PN16, PN20, PN8, PN6, nah, sudah ada semua tekanan-tekanan. Tinggal Bapak Ibu memilih mau yang tekanan berapa untuk pengoperasiannya. Nah, umumnya kami sih menyarankan untuk tekanan air ketika misalnya akan mengalirkan air dengan tekanan 10 bar. Itu sebaiknya pilih pipa yang artinya ketika diberikan tekanan itu harus maksimum yang diberikan tekanan hanya 80% atau 70%. Kenapa? Jangan 100% juga. Walaupun kita sebut desain kita itu 10 bar, tapi sebetulnya untuk jangka waktu lama itu dia hanya cocok di 8 bar. Saran kami begitu secara teknik napak, walaupun didesain pipanya sampai 10 bar secara terus-menerus saya yakin pipanya tidak akan kuat. Kelemahan pipa PVC itu dan PPE karena mereka apa ya? Itu plastik. Kita uji pun kalau di lab kami misalnya 10 bar. Ketika kami uji 10 bar atau 4 kali lipatnya 40 bar itu hanya 165 jam untuk HDPE atau PVC 40 bar, tekanan 10 bar itu kita uji sampai 40 bar hanya 1 jam. Pasti beda dengan pemakaian di lapangan nanti yang berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun pemakaiannya. Oleh karena itu kami sarankan misalnya kalau tekanan 10 bar pipanya jangan sampai melebihi 80% aliran airnya, tekanan aliran airnya untuk menjaga kestabilan pipanya itu sendiri. Kemudian hindari terjadi water hammer. Nah, ini sudah umum terjadi. Water hammer ini kadang-kadang terjadi kalau penggunaan pipanya di jalur yang naik turun, misalnya berbukit. Nah, itu pun kadang-kadang elevasi itu sangat menentukan, karena pengalaman kami pernah terjadi ketika elevasi itu tidak dihitung, yang paling bawah dari lembah itu pecah. Kenapa? Karena tekanan air itu setiap 10 meter itu akan bertambah 1 bar. Ya. Jadi kalau elevasinya misalnya 20 meter ke bawah, berarti ada penambahan 2 bar itu paling bawah. Paling bawah yang paling apa namanya? Kalau tidak ada aliran air atau misalnya aliran airnya ditutup, maka yang paling bawah itu akan berlebihan tekanannya. Kemudian menjaga kondisi baut pada tambungan-sambungan yang menggunakan baut ini biasanya plank. Ya, kemudian hindari sinar ultraviolet atau sinar matahari langsung. Saya kira itu Pak beberapa ulasan kami tentang produk saja. Sebetulnya masih banyak hal yang bisa kami sampaikan tentang teknikal pipa PVC atau HDPE itu sendiri, tapi mungkin karena waktu yang membatasi, nah lain kali mungkin mudah-mudahan kami bisa kalau ada kesempatan lagi kita bahas tentang teknik-teknik misalnya bagaimana menanam pipa yang baik. Tadi Pak Gagak sudah jelaskan sangat jelas bagaimana penanamannya itu, berapa sentimeter. Nah, kami juga punya standar-standarnya itu untuk pipanya itu sendiri. Atau kalau Bapak Ibu ada yang membutuhkan, bisa saya sampaikan, tinggal list aja emailnya, saya sampaikan petunjuk pemasangan pipa. Kami ada bukunya. Kemudian karakteristik pipanya, ketahanan bahan kimianya apa, itu semua ada kami. Itu bisa kami sampaikan. Saya kira itu Pak, secara singkat kami bisa sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada host. Terima kasih Pak Yanes. Rekan-rekan sekalian, tampaknya sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk di chat. Kami akan coba mungkin bacakan beberapa secara cepat. Mudah-mudahan bisa dijawab juga nih oleh Pak Gagak dan Pak Yanes. Dalam waktu yang tersisa, mungkin hanya 25-30 menit lagi. Yang pertama dari Ari Dwi di PDM Kota Semarang. Apakah ada rumusan untuk kedalaman pemasangan pipa? Ini mungkin tadi ada disampaikan oleh Pak Gagak ya, bahwa ada ketentuan dari
Cipta Karya, ada ketentuan dari Bina Marga yang sedikit berbeda. Mungkin nanti bisa dijawab. Kemudian dari Ibu Devona, PDM Surabaya, apakah ada standar yang berlaku secara nasional terkait material-material apa saja yang digunakan dalam pemasangan SR? Kemudian bagaimana cara disinfeksi pemasangan SR? Ya. Yang ketiga dari Juliansa, PDM Balikpapan mungkin ya. Mohon info Pak, jika pengetesan pipa yang tidak terlalu panjang, apa juga harus dengan tekanan 1,5 kalinya, umpama panjang 100 dan 50 meter. Ya, yang keempat, pertanyaan juga dari masih sama ya, Juliansah ya. Berapa perbandingan udara dan air untuk sistem pengurasan dengan air scoring? Kemudian dari Arswendi Aminuddin, apakah ada chemical yang dipergunakan ketika melakukan air scoring? Tambah satu ya, mungkin dari Pandi Hardiansah Sitorus, masih mengenai air scoring, bagaimana metode air scoring untuk sistem jaringan looping. Itu dulu mungkin, silakan Pak Gaga ditanggapi. Baik, terima kasih atas responnya yang sangat baik. Saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apakah ada dari Bu Ari Dwi ya, salam Bu Ari, PDM Kota Semarang atau kabupaten ini ya? Kota Pak. Kota ya, oh ya. Baik, rumusan khusus kedalaman pemasangan pipa. Baik, beberapa hari yang lalu kita juga melakukan internal in-house training ya di sana mengenai konstruksi juga. Memang permasalahan di Semarang sepertinya soal kedalaman nih. Ada permasalahan di penanaman pipa yang tidak sesuai konstruksi gitu ya. Lalu apakah ada kedalaman pemasangan pipa secara khusus? Ada sebetulnya yang disampaikan di standarisasi bahwa paling tidak itu 4 kali diameter atau 40 cm minimal. Itu standar generalnya. Jadi ketika kita memasang pipa ukuran 75, ya berarti 4 kali 75. Itu kedalaman tanah di atasnya. Atau kalau tidak mencapai, minimal itu 40 cm di atas pipa. Namun, kita juga harus memperhatikan kesepakatan lain, yaitu kesepakatan dari standarisasi nasional yang tadi Cipta Karya dan Bina Marga. Pipa diameter berapapun, jika di bawah jalannya Bina Marga, ya, itu distandarisasi di situ. Nah, itu masalahnya. Sehingga kita acu saja standarisasi yang dikehendaki supaya kita paling tidak menyalahi aturan mereka walaupun secara kekuatan tidak memerlukan kedalaman itu. Ya minimal proposal nuwasnya tembus gitu ya, Bu Ari. Proposal nuwasnya tembus karena sesuai dengan keinginan yang akan memberi gitu. Itu yang Bu Ari saya jawab. Kemudian yang kedua Bu Devana dari Surabaya. Apakah ada standarisasi terkait material pemasangan SR? Kalau standarisasi ada, namun opsional, ya, opsional. Ada yang memakai PE, ada yang besi, ada yang PVC, namun itu opsional dan ada syarat-syarat tertentu. Misalkan pipa PE dan PVC tidak boleh ekspos. Ya, walaupun jaringan servisnya, pipa servisnya itu PVC atau PE, namun yang terekspos menjadi tipikal SR-nya itu tetap pipa-pipa dari logam. Ya, jadi ada bisa dilihat di standarisasi pemasangan SR, tapi opsional ya. Bisa dipilih mau pakai PE bisa, pakai PVC bisa, namun yang ekspos mesti besi atau logam. Lalu bagaimana disinfeksi di jaringan SR? Nah, disinfeksi di jaringan SR cukup sederhana sebetulnya ya. Cukup dilakukan air klor existing sebetulnya bisa. Ya. Tapi klornya harus tinggi. Ya. Masalahnya ketika klornya tidak tinggi, kita bisa tahan dia ya dalam beberapa menit gitu ya, dalam beberapa menit karena ada CT ya di dalam
disinfeksi itu yang mempunyai daya bunuh itu sebenarnya C kali T. Ya, ketika kita punya jaringan yang pendek, sebetulnya kita tingkatkan saja konsentrasinya. Nanti waktunya tidak perlu 24 jam. Ya. Dan jaringan yang pendek dari pipa SR itu kan paling panjang 10 meter mungkin ya. Pipa setengah atau 3/4, 10 meter, kita kasih konsentrasi yang lebih besar, ya, karena CT-nya itu 15.000. Ya, nanti sebetulnya ada materi khusus untuk itu, tapi saya kasih tahu di sini bahwa CT atau konsentrasi dan waktu, perkalian konsentrasi dan waktu untuk pembunuhan bakteri di pipa itu 15.000 miligram liter per menit satuannya. Nah, itu dibutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi untuk waktu yang cukup pendek. Tadi 24 jam karena cuma 10 mg per liter. Ya, ketika hanya pengen 1 jam, ya tingkatkan saja konsentrasinya sampai 15.000. Ya, 1 jam, berapa menit, dikali berapa supaya 15.000. Itu rumusannya. Nah, itu untuk mendisinfeksi di SR. Kita tingkatkan saja konsentrasinya. Kita nggak butuh waktu lama. Ya, tuh. Kemudian untuk Pak Yuliansah, apakah pengetesan pipa yang panjang, tidak panjang, harus sesuai tekanan? Sebaiknya ya, karena yang dites bukan pipanya, tetapi sambungannya. Ya. Bahkan untuk sambungan pipa hanya 2 ruas saja, sambungannya itu perlu dites dengan tekanan sesuai dengan kesepakatan tadi. Pak Yuliansah mungkin pengen sesuai dengan spesifikasi SNI yang 8 bar, ya, 7,5 bar itu tadi, atau sesuai dengan tekanan kerja di sana, 1,5 kalinya. Misalkan dia bekerja di tekanan 2, berarti 1,5 kalinya di 4, ya, 4 bar. Gitu. Tapi tetap harus sesuai dengan tekanannya, supaya sambungan pipanya teruji. Kemudian, berapa perbandingan udara dan air, scoring. Itu berangsur-angsur dari 1/3 ke setengah, Pak Yuliansah. Jadi, tetap menggunakan analogi botol dot. Ya. Kita isi udaranya 1/3. Itu paling minimal. Ya. Kemudian nanti akan berangsur-angsur, ya, berangsur-angsur air akan habis. Jadi nanti setengahnya berisi udara. Nah, setelah udara setengah itu dibiarkan saja. Nanti dia akan menguras terus, ya, menguras terus udaranya. Itu yang dikatakan penghematan 40% air itu di situ. Sehingga tidak semuanya tinggal flushing saja, ya, tinggal flushing saja. Karena seringkali yang kita lakukan hanya flushing, cleaningnya tidak. Flushing dulu, tapi nggak cleaning. Itu yang selalu dilakukan. Nah, cleaning ternyata sangat efektif untuk meningkatkan tekanan, memperlancar debit, aliran, dan lain-lain. Itu Pak Yuliansah, dari perbandingannya 1/3 sampai setengah. Setelah itu dipenuhi lagi. Kemudian dari Pak Arswendi Aminuddin, apakah ada bahan kimia untuk air scoring? Di sini tidak disarankan. Ya, namun ketika Pak Arswendi nanti mempunyai formulasi, tidak ada salahnya, asal jangan menimbulkan cemaran di airnya. Misalkan bareng dengan klor, kalau di sini disarankan klor setelahnya, ya, karena klor tidak mengikat kotoran, dia hanya membunuh bakteri. Atau di tawas juga membutuhkan, bisa saja sebetulnya ketika kita mempunyai ide dicampur tawas gitu ya, untuk menggumpalkan atau membersihkan, namun juga efektivitasnya perlu dikaji lagi. Di sini dalam scoring standar tidak ada bahan kimia yang ditambahkan, itu sudah cukup. Itu. Kemudian Pak Andi, apakah air scoring, bagaimana air scoring di jaringan loop? Untuk di jaringan loop harus diputus dulu dengan valve. Ya, diputus dulu dengan valve. Berarti harus pasang valve? Iya. Karena valve itu salah satunya adalah merupakan salah satu alat pemeliharaan. Sehingga memang seringkali itu dicoret pas perencanaan. Ini buat apa, coret gitu ya. Sehingga ketika mau pemeliharaan, kita kehilangan alat pemeliharaan. Yaitu valve. Mau step test, waktu perencanaan dicoreti valve-nya. Sehingga tidak ada di lapangan. Sehingga valve perlu dipasang lagi untuk hal itu.
Mungkin itu Pak Dwike, semoga puas. Baik Pak Gaga, mungkin kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari Joko, PDM Kota Kediri. Untuk jenis gate valve yang paling efektif untuk mengatur tekanan atau debit. Ya, mungkin pertanyaannya apa jenis gate valve yang paling efektif ya untuk mengatur tekanan atau debit. Kemudian dari Rofik, Aunur Rofik, Tugu Tirta Kota Malang, bagaimana teori menghitung tekanan akibat water hammer pada perencanaan pipa? Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk proteksi pipa air minum seperti apa dan pipa jenis apa yang digunakan? Ini mungkin nanti bisa dijawab juga oleh Pak Yanes ya. Ya Pak Yanes itu. Ya. Dari Jambi, Pak Eko. Pertanyaannya, untuk tekanan pada pengetesan pipa, sebaiknya tekanan yang diukur dibutuhkan di jaringan apa? Di api pipa itu sendiri. Ya. Kemudian ini juga untuk Pak Yanes mungkin nih. Apakah jenis pipa PVC dari pipa Cikoneng, Perumdati Taraharja, apakah jenis pipa PVC atau HDPE aman digunakan untuk air minum langsung di zona air minum prima? Ya, mungkin itu dulu. Atau tambah satu lagi nih ya, dari Trisna Hadi. Apakah untuk aksesoris atau fitting pipa PVC, misalnya elbow, bisa digunakan untuk sambungan pada pipa HDPE? Silakan Pak Gaga dulu ya, setelah itu baru Pak Yanes. Silakan. Baik, terima kasih Pak Dwike. Tadi dari Pak Joko Kediri ya, salam Pak Joko dari Kediri. Valve apa ya? Valve apa yang efektif untuk mengatur tekanan dan debit? Baik. Pada umumnya secara normatif, semua valve bisa dipakai, memang betul. Maka ditanyakan yang efektif begitu ya. Untuk mengatur tekanan, yang efektif adalah tipe-tipe globe, ya, tipe-tipe globe valve. Sementara untuk mengatur debit, tipe-tipe rotary seperti ball valve. Ya. Maka dari itu seringkali dipasangkan butterfly valve di depan pompa. Sebetulnya itu yang paling bagus, butterfly valve di depan pompa, bukan gate. Ya. Karena butterfly memang di ringan, head loss-nya kecil butterfly itu. Jadi ringan, cukup ringan, tidak makan tempat, dan memang fungsinya mengatur debit. Tidak mudah lepas, tidak mudah lolos. Kalau dipasang gate itu spindle-nya atau apa itu cepat lepas. Ya, jadi untuk mengatur debit, tipe-tipe rotary, untuk mengatur tekanan, tipe-tipe globe. Maka dari itu bentuk dari PRV, kalau dibuka itu, pintunya di dalam itu bukan gate, juga bukan ball, tapi globe. Coba dilihat nanti di materi ya yang akan dibagikan, itu bentuknya globe di dalam, PRV untuk mengatur tekanan. Ya. Itu Pak Joko. Kemudian Pak Ainur Rofik, Kota Malang, teori menghitung tekanan. Baik, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa tekanan akibat water hammer itu disebabkan karena kecepatan. Ya, karena kecepatan, bukan karena tekanannya. Tekanan itu sendiri merupakan perhitungan atau penyebab, bukan penyebab apa ya, sebagai hal yang mendukung terjadinya water hammer sebetulnya. Namun yang menyebabkan water hammer itu lebih ke kecepatan. Yang penyebabnya adalah penutupan secara mendadak, ya, kemudian tiba-tiba listrik mati, pompa mati, ya, airnya balik. Ya, itu yang balik bukan airnya, bukan tekanan, ya, bukan airnya, tapi perubahan energi kecepatan menjadi energi potensial tekanan yang balik sebetulnya. Artinya, tadinya yang ada kecepatan tinggi, debit tinggi, maka kecepatan itu kan nggak boleh tinggi-tinggi di dalam standarisasi PU, itu tidak boleh tinggi, hanya di pipa non-logam itu 3 meter per detik. Di pipa logam boleh 6 meter per detik, karena pipa logam lebih tahan water hammer. Ya, kenapa itu syarat dibuat seperti itu kriteria. Jadi, kecepatan yang lebih tinggi dari 3 ketika ditutup secara mendadak itu menyebabkan water hammer yang luar biasa besarnya. Ya, kecepatan itu sebetulnya penyebabnya. Dari aliran yang tinggi diputus mendadak,
Yang balik bukan alirannya, tapi energi potensial tekanan dari gerakan menjadi berhenti. Ya, disitulah sebetulnya air berubah volume di situ. Volume air berubah di situ. Ada pemampatan sebetulnya. Ya, tapi kecil sekali. Jadi kalau boleh saya share sedikit, mana tadi? Kalau saya boleh share, ini Mas Ainun, formulasinya, tekanan water hammer, ya itu 0,07 dikali velocity, dikali panjang pipanya, dibagi waktu penutupan valve-nya dalam detik. Disamakan ya tekanan dengan V-nya, satuannya, ditambah tekanan internalnya yang ada, tekanan awalnya itu. Nah, kira-kira nanti coba. Jadi sebetulnya tekanan water hammer itu, dalam lab kami, kita pernah uji cobakan, tekanan yang berbalik arah itu, lebih besar daripada tekanan yang datang. Ya. Itu yang terjadi. Dia lebih besar dari tekanan yang datang. Oleh karena itu, itulah yang menyebabkan menjadi pecahnya pipa, sambungannya lepas, karena yang datang, tekanan baliknya lebih besar dari tekanan yang existing di dalamnya. Tuh. Kemudian Pak Eko dari Jambi, tekanan pengetesan pipa, oke. Pemilihan tekanan sebaiknya yang mana? Kesepakatan Pak Eko. Pak Eko mau sepakat yang mana? Ketika Bapak khawatir, ketika diberi tekanan tinggi existing yang lain jebol semua, maka dari tekanan yang diukur saja. Yang berlaku di situ berapa? Misalkan yang berlaku di situ 3, teslah 1,5 kali dari 3. Jangan dipolkan sampai 8 bar. Ya. Mungkin malah jadi merusak semuanya ketika ada kekhawatiran itu. Tetapi ketika pipa baru, full baru, sebaiknya memang di 7,5 bar sampai 8 bar itu pressure testnya. Karena sambungannya yang dites, bukan pipanya sekali lagi, sambungannya. Kemudian yang lain, itu yang lain Pak Yanes ya, itu tadi. Kalau untuk ZAM, tadi saya hanya sedikit saja ZAM nambahin, kami buat ZAM. Mungkin PDAM Kota Malang juga buat ZAM, di Bogor buat, Bandung buat. Kami juga menggunakan pipa PVC. Ya, kita menggunakan pipa PVC dengan prasyarat tertentu. Monggo dijelaskan mungkin itu sama Pak Yanes mungkin. Sifat-sifat PVC. Atur nuwun Pak Dwike. Mohon maaf, pertanyaan pertama tadi apa ya? Saya nggak sempat catat. Fitting PVC bisa dipakai untuk HDPI apa enggak? Fitting PVC bisa dipakai di HDPI atau tidak? Atau mungkin ya mungkin yang ulir bisa enggak dipaksakan gitu. Begini Pak, jadi kebetulan standar SNI untuk pipa PVC dan HDPE itu sama, diameternya sama, tetapi yang tertentu saja yang bisa dipakai. Contohnya untuk sambungan perbaikan. Sambungan perbaikan ada yang namanya, kalau di besi itu namanya gimbal joint, kita sebutnya dresser joint. Itu bisa Pak. Jadi sambungan repair itu bisa karena kebetulan diameter PVC dan HDPE itu sama. Nah, tapi selama yang pakai karet, selama pakai rubbering joint itu bisa. Tapi ketika sudah lem ya nggak bisa karena pipa HDPE itu tidak bisa dilem, tidak bisa menyatu dia. Ya kurang lebih begitu. Nah, jadi ada beberapa sambungan tertentu yang bisa menggunakan bisa digunakan di HDPE selama dia menggunakan rubbering joint. Ya. Satu lagi Pak Yanes, ini ya. Apakah jenis pipa PVC atau HDPE itu aman digunakan untuk air minum langsung di zona air minum prima? Ya, pipa PVC dan HDPE sebetulnya tidak mengkontaminasi air minum atau air baku, sehingga pipa PVC dan HDPE itu aman untuk digunakan. Ya, karena sekali lagi pipa PVC dan HDPE itu ada persyaratannya dalam SNI, harus lulus uji ekstraksi timbal atau zat-zat kimia yang terkandung di dalam PVC itu tidak boleh mencemari air. Jadi itu bisa Pak. Food grade Pak ya, berarti ya sama ya, dengan jadi, apa namanya untuk
untuk air minum ya? Ya, sama, itu bisa. Bisa. Sepanjang begini Pak, itu dalam temperatur tidak lebih dari 30 derajat. Ya, kalau standar kami di lab itu 25 derajat, ya, tapi menurut kami itu 30 derajat tidak lebih. Karena kenapa? Kalau lebih dari itu, nah itu mempengaruhi struktur pipa itu sendiri, terutama PVC, itu akan mempengaruhi. Jadi kalau dia panas, makanya kita hindari jangan ada pipa yang diekspos. Itu salah satu. Pertama, pipanya tidak tahan sinar ultraviolet, dan temperatur tinggi itu juga akan mempengaruhi pencemaran airnya. Walaupun itu tidak terlalu banyak. Ada kandungan di situ. Jadi sepanjang temperatur air itu normal saja, di 30 derajat ke bawah, itu aman, sangat aman. Karena kami juga sudah lulus uji untuk itu, untuk produk pipa PVC dan HDPE. Saya kira itu. Ya, baik. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya, Pak. Dari Arswendi lagi nih. Bagaimana memilih aksesoris pipa yang diperuntukkan bagi daerah yang memiliki tingkat garam yang tinggi? Ya, kemudian dari Perumdam Danum Taka, Penajam Pasar Utara, Adi Arinaldi. Apakah ada rumus untuk menentukan panjang pipa atau tekanan air terhadap pipa yang akan di commissioning test? Yang ketiga, dari Tarakan ini. Untuk interkoneksi, apakah kita perlu memperhatikan kontur tanah atau elevasi daerah perbukitan? Kemudian dari Rejang Lebong, efek jangka panjang penggunaan pipa ACP seperti apa ya? Ini ACP tadi dibahas ya. Apakah penggunaan pipa ACP masih boleh digunakan? Terima kasih. Ya, mungkin itu dulu. Pak Yanes dan Pak Gaga mungkin dibagi yang mana pertanyaannya? Yang pertama Bapak. Mungkin satu-satu dulu. Dari Arswendi Aminuddin, bagaimana memilih aksesoris pipa yang diperuntukkan bagi daerah yang memiliki tingkat garam yang tinggi? Untuk tingkat garam yang tinggi, itu mungkin bisa menggunakan beberapa pipa yang sifatnya tidak korosif ya, karena air laut itu sangat korosif. Lebih dipakai pipa-pipa non-logam menurut saran saya. Ya, pipa-pipa non-logam atau pipa-pipa logam yang diberi lining di dalamnya. Ya. Dan untuk luarnya, karena tanahnya mungkin juga mengandung garam tinggi, itu harus di sleeve tadi pakai polyethylene. Ya, di sleeve pakai polyethylene yang di dalamnya juga dilindungi. Kalaupun harus pakai yang logam, harus ada liningnya, lining non-logam. Biasanya menggunakan bahan semen ya, semen biasanya. Tapi biasanya susah diukur tuh dengan ultrasonic flow meter ya, jadi masalah juga. Itu mungkin untuk pertanyaan itu Pak Yanes bisa menambahkan untuk kadar garam tinggi non logam. Ya, terima kasih Pak Gagak. Jadi memang untuk pipa-pipa yang kadar garam tinggi sebaiknya yang sifatnya plastik, ya, seperti PVC dan HDPE itu sangat disarankan. Namun yang paling kuat sebetulnya bisa HDPE karena itu sangat tahan dengan garam dan tidak bisa sambungannya misalnya ada karetnya dan sebagainya. Kalau pipa HDPE kan tidak pakai karet, itu bisa disambung dengan bottom fusion misalnya, itu sangat bagus HDPE. Karena kalau PVC mungkin masih ada lem di situ. Nah, lemnya itu kita belum juga melihat apakah ketahanan kadar garam yang tinggi itu lemnya itu tahan atau solvennya itu. Tetapi bisa dipakai, pipanya sendiri tidak ada masalah untuk. Jadi seperti yang Pak Gaga sampaikan, sebaiknya yang non logam digunakan untuk kadar garam tinggi. Saya kira itu, Pak. Yang kedua Pak Rike tadi. Pertanyaan berikutnya Pak, rumus menentukan panjang pipa terhadap pipa yang akan di-commissioning. Kalau untuk rumusan panjang pipanya, sebetulnya kekuatan kinerja setiap hari, beban kerja, konstruksi setiap hari. Di beberapa negara memang sehari pekerjaan harus selesai dari mulai penggalian sampai penutupan. Nah, itu sebetulnya standar yang digunakan.
Namun untuk commissioning dalam rangka pengetesan, itu tadi paling tidak 0,5 kilometer sudah harus dites dulu, ya, 0,5 kilometer dites ya, untuk pipa-pipa dengan ukuran tertentu tadi sudah disampaikan. Namun demikian itu tadi secara umum bahwa untuk decommissioning standarisasi kinerja setiap hari itu kekuatannya berapa. Nah, setiap hari harus selesai pekerjaan. Ya, secara normatif tidak meninggalkan galian itu secara normatif ya. Tapi nyatanya cukup sulit hal itu. Jadi mungkin section kerjanya yang perlu diubah dari struktur ya kontraktor. Jadi jangan gali selesai baru tanam. Tapi gali, tanam, uruk itu dalam 1 hari. Itu yang mungkin polanya perlu diubah sehingga commissioning bisa dilakukan sesuai dengan tahapan kinerja yang betul. Itu Pak Dwike. Interkoneksi, mengenai interkoneksi, apakah kita perlu memperhatikan kontur tanah atau elevasi daerah perbukitan? Untuk interkoneksi? Ya. Oh, untuk interkoneksi atau percabangan maksudnya ya? Apakah untuk perlu, Pak. Sebetulnya hal itu diperlukan untuk apa? Untuk penyesuaian pengaliran. Jadi untuk menentukan sebetulnya fitting apa yang diperlukan, untuk menentukan aksesoris apa yang harus ada di situ. Memang untuk kelerengan yang sangat besar, itu kecepatan akan sangat tinggi. Itu sudah konsekuensi logis dari kelerengan. Oleh karena itu, di kelerengan ketika akan ada interkoneksi, atau mau di cabang, kita bisa menggunakan beberapa teknik. Yang paling umum adalah menggunakan TY, ya, menggunakan TY sehingga dia bisa terbagi, airnya bisa terbagi dengan baik. Karena kalau kecepatan tinggi sekali, seperti yang tidak distandarisasi, tidak boleh lebih dari 3 meter per detik, itu akan menyebabkan air nggak mau berbelok, ya, air nggak mau berbelok ketika di kelerengan, sehingga air akan turun ke semua ke bawah, sehingga interkoneksi yang disambungkan itu tidak bisa mengalir. Ya. Sekian, Pak. Ini singkat saja tentang pipa ACP-nya. Pertanyaan tadi, apakah masih boleh digunakan dan efek jangka panjangnya, Pak? Mungkin bisa dijawab dengan cepat. Pak Yanes, mungkin itu tentang jenis. Kalau dari standarisasi yang kita sepakati, teman-teman yang kita sepakati, baik itu di Perpamsi juga, itu sudah tidak diperkenankan ya karena asbestosis, ya banyak kerugiannya. Ya. Jadi di sini sendiri di Kota Magelang, ketika nemu kerusakan di PVC, di ACP, itu penggantinya sudah pipa yang lain. Ya. Penggantinya sudah pipa yang lain. Karena asbestosis sambungannya sangat rentan sekali. Ya. Baik, jadi intinya pipa ACP itu tidak digunakan lagi ya. Ya Pak Yanes ya, oke ya. Ini kebetulan ada banyak pertanyaan juga untuk Pralon ini. Kita dengarkan dulu pertanyaan langsung yang akan disampaikan oleh Ibu Devona dari PDM Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya kepada PT Pralon, Pak. Mengenai standar-standar apa saja yang harus dilakukan oleh pabrik saat pengiriman barang kepada user. Apakah memberikan penutup pada ujung-ujung pipa atau material lain yang dari pabrik termasuk dalam standar pabrik? Ataukah itu tergantung permintaan dari user? Mungkin itu saja Pak Dwike pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab Pak Yanes, ini ada yang kelewatan beberapa pertanyaan dari peserta mengenai apakah ada lem khusus yang lebih kuat untuk menyambung pipa-pipa di atas 6 inci. Kemudian dari Pak Tristalahatu di Kupang, saya pernah lihat untuk sambungan pipa HDPE diameter 90 mm menggunakan soket HDPE. Apakah sambungan ini cukup kuat dibanding sambungan menggunakan mesin pemanas? Ya, ini menarik pertanyaannya. Kemudian untuk Pralon,
dari Dedi ya, Perumdam Tirta Satria Banyumas. Mengenai kekuatan pipa PVC dapat bertahan sampai dengan 50 tahun. Bagaimana dengan aksesorisnya untuk sambungan yang menggunakan rubber ring? Apakah rubber ring juga mempunyai kekuatan yang sama? Silakan Pak Yones, mungkin itu dulu. Oh maaf, kok unmute tadi ya. Yang pertama bagaimana tadi Pak? Kekuatan pipa HDPE? Ya, yang pertama tadi dari Ibu Devona tadi Pak. Mungkin coba dijawab dulu tentang... Oh ya, standar pengangkutan ya. Nah, standar pengangkutan sebetulnya kita tidak menentukan standar ya, tapi yang kita sarankan supaya dijaga tidak terbentur, kena benda tajam, kemudian waktu diturunkan itu jangan dibanting. Hanya itu saja. Jadi intinya kita jaga pipa HDPE atau PVC itu tidak terkena benda-benda keras yang bisa merusak struktur pipa itu sendiri. Karena ketika pipa itu misalnya terjadi kerusakan struktur, secara kasat mata itu biasanya tidak terlihat. Tetapi ketika dipasang, nah di sana efeknya kelihatan. Jadi belum ada standar yang ditetapkan, tapi kita hanya menyarankan atau menjaga supaya tidak terkena benda-benda yang tajam. Misalnya ketika pengangkutan, kadangkala kami yang paling bawah itu di alas misalnya dengan balok, atau jadi jangan terkena besi langsung di truknya itu. Kemudian pada saat diturunkan, kalau pipa besar itu jangan dilempar dari atas. Kalau bisa dibawanya, umumnya di lapangan kan susah itu cari alas-alas yang boleh ban bekas juga, jadi dibanting ke bawah itu aman. Seperti itu saja kira-kira untuk pengiriman. Kalau ditutup, kita sih tidak ditutup pipanya, itu tidak ada masalah. Ya. Ya, lem khusus Pak, mengenai lem khusus yang lebih kuat untuk menyambung pipa di atas 6 inci. Pipa PVC maksudnya ya? Ya. Lem khusus sebetulnya gini, kalau kami dari Pralon itu mengeluarkan 2 jenis solvent semen. Kita tidak sebut lem, kita sebut solvent semen karena kalau lem itu hanya merekatkan, tapi solvent semen itu menyatukan pipanya. Lem khusus maksudnya begini, kita produksi 2 lem yang mudah kering, yang cepat kering dan yang lambat kering. Di atas 6 ini kita gunakan lambat kering. Fungsinya sih sama saja, cuman dia lambat kering. Ketika kita oles di pipa, itu kan butuh waktu atau proses lama. Jangan sampai setelah selesai, bagian sebelahnya sudah kering. Nah, itu tidak akan menempel. Jadi, lem khusus, kita tidak produksi lem khusus. Kita hanya produksi 2. Seperti itu. Sama saja, kekuatannya sama saja. Selama itu proses penyambungannya baik dan benar, itu sama saja kekuatannya. Ya, ini berikutnya Pak, sambungan pipa HDPE diameter 90 mm menggunakan soket HDPE, apakah cukup kuat dibanding menggunakan mesin pemanas Pak? Soket dalam arti hanya soket fusion atau soket rubbering itu maksudnya nih Pak? Ya. Kalau dia soket rubbering itu harus dijaga Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dwi kita di dalam materinya, kalau ada fitting itu harus ada konkret atau dijaga supaya tidak bergeser. Kalau soket biasa ya, kalau misalnya menggunakan rubbering di situ. Tapi kalau selama dia sambungnya dengan sistem stub end atau di las, itu juga sama kekuatannya cukup kuat. Walaupun disarankan, kami menyarankan setiap fitting belokan itu harus ada pengaman atau konkretnya di situ atau betonnya di situ supaya tidak terjadi getaran dan sebagainya, karena biar bagaimanapun belokan itu sangat riskan gitu. Saya kira itu Pak. Ya, saya kira itu sekaligus menjawab tadi pertanyaan dari Tirta Satria Banyumas ya, menggunakan rubber ring, kekuatannya sama dengan pipa PVC-nya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Eko Haryadi. Umumnya para rekanan atau kontraktor pemasang pipa melakukan tes tekanan setelah pipa terpasang sesuai perencanaan. Kadang-kadang bisa sepanjang 5.000 meter. Apakah cara tes tekanannya karena yang dianjurkan per 500 meter? Ya, maksudnya apakah 5.000 meter ini bisa karena yang dianjurkan itu setiap 500 meter? Baik. Mungkin Pak Gaga ya? Oke, saya jawab. Nah, ini yang tadi
saya sampaikan tadi ini kerjanya bukan per section, ya. Jadi pekerjaannya borongan menyeluruh. Artinya dia tidak per section selesai diserah terimakan, kemudian dites tekan, diserah terimakan di perharinya, kemudian dites tekan, diserah terimakan. Sebetulnya tidak masalah karena tekanan itu bisa menyeluruh sampai panjang berapapun. Namun demikian ada kelemahan. Ketika kemudian di tes tekan itu terjadi kebocoran, kita akan diributkan masalah bocornya di mana sepanjang 5 kilo itu. Ya, bocornya di mana kita harus sounding lagi. Nah, itu kelemahannya. Tapi pada prinsipnya secara teknis bisa karena tekanan itu merata ke segala arah. Jadi misalkan tekanan 8 bar, yaitu bisa ditekan sampai 5 kilo, bisa. Apalagi menggunakan pompa yang besar nantinya. Namun demikian, ketika hal itu dilakukan, yang dipilih seperti itu, jadi ragu-ragu, apakah nanti betul-betul ketika ada kebocoran dibetulkan. Ya, karena bocornya di mana kita cari itu 5 kilometer itu bocornya di mana nih, tes tekan kok turun tekanannya. Nah, itu akan menjadi kendala itu. Tapi secara teknis bisa, Pak Dwige. Bisa, secara hidrolika bisa. Demikian, Pak. Baik. Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita sebetulnya sudah mau habis, jadi barangkali masih banyak pertanyaan yang belum terjawab di sini. Kita akan coba sampaikan nanti secara tertulis ke narasumber. Kemudian nanti akan kami kirim melalui pesan WhatsApp ya ke peserta-peserta yang mengajukan pertanyaan. Ya, lumayan banyak nih yang belum terjawab nih pertanyaannya, Pak Gaga dan Pak Yanes. Jadi nanti PR-nya lumayan banyak juga nih. Rekan-rekan tukang ledeng semua yang mengikuti webinar ini, kami pikir sudah cukup sampai di sini untuk hari ini, dan kami sampaikan juga bahwa peserta webinar yang mengikuti sampai dengan webinar ini selesai akan mendapatkan sertifikat dari PT Pralon. Nanti akan kami kirimkan melalui email atau WhatsApp masing-masing yang sudah ada datanya di kami. Dan yang terdaftar sebetulnya lebih dari 400, tapi yang betul-betul hadir dalam webinar ini tadi tercatat sekitar 240 orang. Demikian rekan-rekan semua webinar kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga khususnya untuk para narasumber, Pak Gaga dari Akatirta dan Pak Yanes dari PT Pralon. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi dalam webinar seri teknik spam berikutnya dengan topik yang berbeda, dan kemungkinan webinar ini juga akan diselingi dengan beberapa webinar isu-isu strategis yang dihadapi oleh penyelenggara spam anggota Perpamsi. Jadi webinar ini memang diselenggarakan mingguan, tapi tidak selalu topiknya mengenai teknik spam. Kadang-kadang kita selingi dengan beberapa isu-isu yang lain, termasuk sosialisasi regulasi-regulasi yang baru terbit. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore, salam solidaritas untuk kita semua. Kami akhiri webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.